yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri mukmin. Kenapa yang disebut dalam ayat ini qad aflahal mu'minun? Karena mukmin lebih berharga daripada muslim dan mukmin lebih utama daripada seorang muslim. Mari selesaikan dulu makanan dan minumnya. Ini iklan yang kedua. Kalau mau ada iklan yang kedua ngomong ya Bu, biar saya kasih kesempatan. Mari kasih dulu minumannya cepat. Jelaskan qad aflahal mu'minun, maka surga Firdaus hanya dihuni oleh orang-orang mukmin. Dan tadi yang kedua imam salat membaca alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surga Firdaus ditempati oleh orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ibu bapak tolong jawab jujur pertanyaan saya. Apakah tadi ibu mengerti apa yang dibaca imam di rakaat pertama? Bu, kenapa bengong lihat saya? Pak, kalau bapak menjawab iya, maka akan saya uji mic ini satu-satu untuk menerjemahkan. Bapak, apakah bapak tadi mengerti bacaan di rakaat pertama oleh imam? Astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa seperti ini kita? Ibu, kita diancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka pelaku sholat. Celaka orang yang sholat. Berapa banyak orang yang sholat tetapi fawailul lil musallin, sholatnya membawa dia kepada kecelakaan sendiri. Loh, gak ngerti gue. Sholat kok celaka? Iya, betul. Kenapa sholat itu celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Ini surat apa Bu? Al-Ma'un. Bukankah bapak tiap saat membaca surat ini? Bahkan anak kita yang 3 tahun sudah hafal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hafal Pak. Tetapi jangan seperti anak-anak dong Bu. Jangan seperti anak TK. Anda membaca tapi Anda tak paham ayatnya. Anda membaca tapi Anda tak tahu artinya. Itu seperti anak TK yang cuma bisa membaca dan menghafal. Level kita sudah nggak level seperti itu. Level kita harus paham. Sebab kenapa orang diancam dan celaka? Yang pertama, dia sholat tapi tak tahu arti bacaannya. Orang yang sholat tetapi mohon maaf, Anda tak tahu arti bacaannya, celaka di hadapan Allah. Makanya minimal Bapak Ibu hafalkan terjemah arti bacaan sholat. Yang kedua, orang yang suka menunda-nunda waktu sholat itu diancam. Sebab An-Nisa 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu wajib tepat waktu tanpa ditunda kecuali ada udzur syar'i. Apa itu udzur syar'i? Pekerjaan yang memang tidak bisa ditunda untuk kehidupan. Contohnya dokter sedang mengoperasi pasien sesar yang mau melahirkan. Tidak mungkin pas lagi mengoperasi, Allahu Akbar, masuk lagi ya, masuk lagi ya, masuk lagi bayinya. Karena itu udzur syar'i. Tetapi selama tidak ada udzur syar'i, hanya untuk pekerjaan dunia, nonton TV, ngerokok, nongki, nongkrong tak karuan, maka orang yang sengaja menunda sholatnya diancam dengan celaka. Yang pertama yang paling berat, tidak mengerti apa yang dibaca dan berdialog kepada Allah. Itu berat loh Bapak Ibu. Kalau ibu cuma sekedar sholat, bapak sekedar sholat, tak tahu artinya, maka yakin ketika sholat pikiran Anda kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sholat subuh ini ada snack nggak ya? Oh iya,
Snacknya sudah ada di kardus, kok belum keluar juga, nah? Bu, pernah sholat pikiran kemana-mana? Pernah? Astagfirullahaladzim. Tegaknya Bapak Ibu nih. Yang dihadapi itu Allah, tapi pikirannya keluar Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Di hadapan Anda Allah, Anda berdialog kepada Allah, tetapi pikiran Anda kemana-mana. Teganya. Itu apa penyebabnya? Karena Anda digoda sama al-khanzab atau khinzib. Bapak tahu Pak, khanzab adalah setan yang selalu membuat hamba Allah tidak khusyuk. Setan akan menang kepada orang-orang yang sholat tapi tak tahu apa yang dibaca. Makanya tadi saya tanya, ibu ngerti nggak apa yang dibaca imam di rakaat pertama? Kalau ngerti, nangis di rakaat pertama. Gimana nggak nangis? Kalimatnya cantik. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan yang beruntung adalah mereka yang khusyuk dalam salatnya karena mengerti pesan-pesan Allah terhadap jiwanya. Yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Surga Firdaus dihuni oleh orang-orang yang menjauhi mulutnya, perkataannya, sikapnya dari hal-hal yang sia-sia. Yang sia-sia aja nggak usah, yang nggak bermanfaat pun tak usah, apalagi yang mengandung dosa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah berbicara yang baik, kalau tak mampu lebih baik diam. Di ayat ini Pak, walladzina hum anil lagwi. Lagwi itu perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang sia-sia aja nggak boleh, apalagi yang berdosa. Contoh berdosa apa? Ngomongin yang sia-sia tak boleh, apalagi ngomongin orang. Itu lebih jahat lagi di hadapan Allah. Dan mohon maaf, selama Anda membicarakan keburukan orang, jangan bermimpi Anda menjadi penghuni surga Firdaus. Bu, tidur. Ibu, pernah ngomongin orang? Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Ini larangan ayatnya, walladzina anil lagwi. Lagwi itu perbuatan dan perkataan yang sia-sia ditinggalkan, apalagi perkataan haram. Ngomongin orang itu haram. Pak, Bapak, pernah ngomongin orang? Astagfirullahaladzim. Gimana kita ini? Nggak komitmen banget. Apa manfaat ngomongin orang, Bu? Ustadz, kalau arisan boleh? Kalau arisan nggak ngomongin orang, boleh. Tapi kalau arisan yang ngomongin orang, semua yang ada di arisan itu haram hukumnya. Itu namanya bukan ngomongin orang. Kalau ngomongin yang baik-baik, itu namanya muji orang. Karena yang dikatakan ngomongin orang ini adalah kau membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Itu ngomongin orang. Tapi kalau ngomong yang baik, itu bukan ngomongin muji orang. Ustadznya ganteng ya. Nah, itu muji. Muji boleh, gak apa-apa. Yang tidak boleh ketika Anda membuka aib. Kata Nabi, man ayyara akhahu bidambi lam yamut hatta ta'maluhu. Siapa yang mulutnya membicarakan dosa saudaranya, maka orang itu tidak akan mati kecuali mati seperti dosa yang telah dilakukan untuk saudaranya. Makanya nggak boleh ngomongin dosa orang, Pak. Dosa ahlu zina pun tidak boleh Anda bicarakan kecuali membicarakan dalam rangka punya tujuan. Contoh, nak, hati-hati dengan orang itu ya nak, karena dia pengedar narkoba. Takut nanti kamu ke bawah. Itu boleh? Boleh. Tetapi yang tidak boleh, ibu ngomongin orang gak ada manfaatnya. Ngomongin orang. Ya. Sombong, beli baju baru sombong. Itu gak ada manfaatnya. Semoga kita sadar mulai detik ini gak perlu